maksud. Kita berlanjut ke permasalahan asesmen. Sebagaimana kita belajar selama ini bahwa SLB itu kalau di kurikulum Merdeka baru ada istilahnya selain SLB itu baru mengadakan yang melaksanakan yang namanya asesmen. Sedangkan kita di SLB itu sejak adanya pendidikan di SLB sudah ada asesmen awal. Karena kenapa? Fungsi asesmen kita sudah sama-sama tahu sebagaimana kita pelajari bersama setelah kita menjadi sekolah penggerak bahwa sebelum proses belajar mengajar kita harus melaksanakan asesmen terhadap anak yang mau belajar di sekolah ini dengan tujuan ketika kita mengajar anak kita bisa memahami apa yang akan diajarkan dan apa kemampuan anak di dalam setiap bidang dan setiap klasifikasi anak. Karena berbeda-bedanya kita punya siswa klasifikasinya sehingga kita sudah tepat untuk mengasesmen di awal untuk mendapatkan tujuan sasaran pembelajaran. Jadi sangat penting di sekolah awas itu baru sekarang mereka mengenal selama kita di SMP dari dulu sejak yang namanya ada pembelajaran di SMP. Jadi asesmen di sini untuk membantu mendapatkan atau melaksanakan efektivitasnya kita mengajar khususnya di sekolah kita ini SLB 1 Bombara itu per klasifikasi per ketunaan harus diketahui. Jadi mari kita kan sudah dari tahun sebelumnya, tapi untuk hari ini sampai seterusnya kita lebih memperbaiki lagi asesmen itu supaya kita bisa ketahui apa yang anak inginkan, untuk diajarkan. Karena di sini kita mengikuti gaya belajar anak ya di sekolah. Artinya melalui asesmen itu kita bisa melihat bagaimana kita mengembangkan anak. Jadi tetap tidak seperti sekolah di awas, di sekolah umum luar sana bahwa kita melepaskan anak 100% untuk mencari pembelajarannya sendiri, tapi tetap kita sebagai guru di SLB khususnya yang ketunaannya itu sedang keberat, itu kita harus tetap selalu mendampingi. Walaupun ada hasil asesmen, anak harus memilih pembelajaran, tetapi kita guru selalu proaktif untuk apa pilihannya, kita mengarahkan apa betul-betul kemampuannya di situ atau hanya sekedar karena dia mau ke situ. Jadi selanjutnya kita dari asesmen tersebut kita melihat kecenderungannya ya. Jadi silahkan siapa tahu ada di antara teman-teman yang bisa menyampaikan tentang keadaan klasifikasi siswa kita, dia belajarnya seperti apa dan harus dibagaimanakan. Silahkan. Dari hasil asesmen masing-masing di kelas, silahkan disampaikan. Terima kasih Bu. Berdasarkan hasil rapor pendidikan tahun kemarin, kan kita sama-sama mengetahui bahwa hasil belajar untuk SLB Negeri Bombara itu masih kurang. Nah, untuk meningkatkan hasil belajar anak tahun ini, mungkin yang mau mengikuti asesmen nasional sebagai guru, sebaiknya kita memberikan penguatan lebih terhadap anak-anak yang ingin pembelajaran tambahan di kelas, atau kita datangi rumah-rumahnya kalau kita punya waktu luang, agar kedepannya anak-anak itu bisa mencapai hasil belajar yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Berapa kelas lagi berikutnya di SMP ya Pak? SMP bisa silakan Bu Nit menyampaikan
bagaimana keadaan di kelasnya? Kalau berdasarkan ada 6 indikator utama yang menjadi acuan begitu untuk apakah hasil asesmen di sekolah kita baik atau tidak. Nah, dari ke-6 indikator yang ada, satu diantaranya itu untuk indikator karakter di sekolah kita itu hasilnya sedang, masih kuning, dia masih sedang. Nah, kalau melihat kondisi di sekolah, di satuan pendidikan kita, ini kondisinya siswa-siswanya kita memang sesuai dengan kenyataan begitu, karakternya memang kurang ditunjukkan dengan perilakunya anak-anak setiap hari begitu. Kayak misalnya untuk mengambil keputusan berdasarkan ini ya, kita lihat profil pelajar Pancasilanya, karakter profil pelajar Pancasila. Mengambil keputusan saja untuk siswa SMP sekelas, ya, salah satunya siswa saya yang namanya Arif itu, disuruh ambil keputusan, kamu mau yang mana? Tidak bisa diambil keputusan sama sekali. Nunggu lama sekali, tidak bisa itu. Terus disuruh untuk kreatif, dia lagi mau disuapi terus. Jadi kayak tidak ada kemandirian, tidak ada kreativitas, tidak ada juga kepercayaan diri, kurang juga itu. Makanya setiap hari saya di kelas itu lebih banyak menanyakan yang itu selain dengan pembelajaran yang untuk untuk kemampuan ini akademik, saya belajarkan juga yang itu, karena itu susah. Nah, kalau untuk bagaimana biar hasilnya bagus, itu kan kembali lagi bagaimana anak itu mampu memahami apa yang dibaca, apa yang di instrumen itu gitu. Kalau dia mudah paham itu, ya mungkin itu. Jadi pemahaman yang paling utama itu saja dari saya. Terima kasih atas masukan kita semua tentang asesmen anak-anak di SMP 1 Bumbana. Memang sudah betul seperti apa selama ini kita pelajari, kita pelatihan tentang asesmen, apalagi setelah adanya kurikulum merdeka dan kita bergabung sebagai sekolah penggerak. Jadi di sini kita dengan adanya kurikulum ini kita berusaha untuk lebih memahami ke arah mana anak ingin belajar. Jadi dengan hasil asesmen itu kita bisa memahami, mengetahui apa yang anak harus pelajari dan apa keinginannya yang harus dia ketahui. Jadi berdasarkan dengan keinginan anak itulah yang kita kembangkan mungkin seperti itu yang disampaikan dalam asesmen. Jadi hasil asesmen tersebut tidak bisa kita abaikan karena itulah petunjuk untuk kita memberikan pembelajaran terhadap anak untuk mengetahui apa keinginannya, apa bakat minatnya. Sehingga itu supaya bisa diterapkan di kelas kita masing-masing, baik itu khususnya yang di kelas fase A ya, fase A, karena kita di situ untuk awal mengetahui anak, fase A sampai ke fase C dan D nanti ke depannya. Saya kira itu, terima kasih. Kalau mungkin masih ada semacam masukan silakan, atau seperti apa di kelasnya kita silakan. Karena di sini dengan adanya asesmen kita bisa melihat kemajuan siswa kita yang tadinya mungkin seperti apa karena baru masuk sekolah di usia tahun berapa. Di sini kita bisa lihat perbandingannya sebelum sekolah, setelah sekolah, dan setelah berlanjut proses pembelajaran. Nah itu dia Bu, yang Bu juga makanya tadi Bu. Ini teman-teman rata-rata dia pasti ada ambil materi dari mana. Ini anak usianya sudah segini, tapi tidak mampu begini gitu. Tidak punya gitu teman-teman mau bikin modelnya bagaimana modelannya. Dan terakhir kali saya ketika ikut latihan yang kemarin itu, saya berpikir bahwa oh iya ini kan berpesan pada anak, artinya apa yang dia mampu anak dan apa yang diperlukan anak pada fasenya yang itu sesuai dengan perkembangannya itu yang mewajarkan. Jadi kita perkembangan fasenya apa, dia ada di fase apa, A, B, C atau D yang kemampuannya. Terus apakah anak sudah sampai di sana, kalau memang belum berarti turun lagi sedikit gitu. Karena kalau berbentuk segitu modelannya tidak bisa pas-pas di fasenya yang sesuai dengan fase umum itu tidak bisa, karena adanya yang terlambat masuk sekolah, adanya juga hambatan lainnya. Jadi disesuaikan saja. Jadi jangan patok materinya bilang, oh harus pakai buku yang sama kelas sekian. Kalau saya tidak seperti itu, kalau saya mengajar di kelas itu, karena
Tidak bisa kalau saya sudah patut buku SMP saya pakaikan nanti kemampuannya masih di SD sana gitu. Jadi saya cari saja solusinya apa yang dia butuhkan, yang memang dia butuhkan untuk dipelajari supaya bisa digunakan di kehidupannya sehari-hari. Misalnya kayak di kelas itu tuh si aku kan tidak berbilang sebagai tidak mampu membaca, alhamdulillah sudah ada perubahan dibandingkan tahun kemarinnya. Sudah mau membaca juga bagaimana dia pahami isi bacaannya, bagaimana dia perlancar lagi. Sudah itu bagaimana dia pergunakan di kehidupan sehari-harinya, dia kaitkan dengan literasi numerasinya. Ya, saya lebih fokusnya begitu gitu. Karena kalau misalnya dia pintar di dua ini tuh, dia kan bisa cari sendiri. Kenapa mendapat sekarang? Ya, terima kasih Wandi. Mungkin ada yang perlu saya sampaikan juga bahwa dari hasil asesmen itu kita bisa menemukan bakat minatnya anaknya. Di sini saya meminta dari bakat minat itu kan kita masukkan ke P5 ya. P5. Jadi P5 ini kita mau mengatur waktu sesuai dengan jadwal yang ada nasional. Berarti kita berdasarkan jadwal nasional yang disampaikan bahwa katanya bisa diambil mungkin 2-3 jam di jam pembelajaran Senin sampai Jumat kita kan jam pembelajaran terus jadwal itu. Tapi dibikin dulu apa P5-nya yang mungkin dilakukan, mungkin salah satunya kan bukan karya, tidak semua karya langsung ya, istilahnya bisa itu anak sudah bisa sama kita, artinya ada perubahan di bidang gotong royongnya. Saya potong dulu ya, seperti yang kita maksud kan, sebenarnya itu sudah diatur waktunya di hari Kamis. Kita P5 di hari Kamis full P5 semuanya gitu di hari Kamis. Terus kenapa tidak selamanya harus karya? Dan kenapa juga kita di sini mengambil karya? Karena itu anak-anak kalau dikasih kayak yang di luar dari karya itu kayak tidak menarik bagi dia. Dan karya yang sudah berulang modelannya itu jadi tidak menarik bagi dia. Yang saya mau tanyakan, kalau Senin sampai Rabu apa sudah cukup jam pembelajaran untuk kesemuanya? Cukup itu sudah di Senin sampai Rabu, semua materi itu, materi yang Senin Rabu sampai Senin Rabu kecuali Kamis Jumat kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Senin, Selasa, Rabu, Jumat. Oh, Rabu, Jumat. Itu tes umum. Itu sudah cukup waktunya, semua itu cukup. Cukup. Kalau cukup ya tidak apa-apa hari Kamis. Hari Kamis, tapi kalau memang ada karya yang bentuk mungkin menghasilkan barang, contohnya kita mungkin mau menjahit, kan bisa juga diluangkan di hari Sabtu, nggak apa-apa. Tapi itu kan tidak setiap hari Sabtu. Contohnya kan kita mau HDI. Kalau memang itu menyita waktu, ya kita gunakan lagi di hari berikutnya, kan kita luangkan. Tapi itu kegiatan ada itu dimasukkan sebagai pilihannya kita juga. Termasuk bakatnya itu salah satunya di olahraga.